Halo Bu Kutia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Tapi hari ini hujan ini. Oh Jadi hujan ya. suasananya iya. Kalau di tempat saya masih mendung nih Bu, belum sampai jatuh hujannya. Gimana kabarnya di sekolah? Aman? Atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal? Ya, untuk kegiatan pembelajaran aman-aman saja. Tapi ada sih yang saya masih bingung ya tentang anak-anak yang pasif Pak Andi ketika kegiatan pembelajaran. Oh ada yang pasif ya berarti ya, pelajaran ini Iya. aman. Ini mohon maaf, Jenengan ini ngajar kelas berapa Bu? Oh iya. Ya, saya tahun pembelajaran ini saya ngajar kelas 5 Pak Andi. Kelas 5 ya. Kelas Iya. 5 dan masih ada yang pasif gitu ya. Nah, ini Iya. pasifnya bentuknya seperti apa, Bu? Heeh. Dari kelas 5 tersebut yang pasif itu bentuknya satu karena anak tersebut itu satu malu ya. Malu ketika ingin menyampaikan pertanyaan kepada guru kalau belum tahu. Terus yang kedua itu anaknya masa bodoh. Hmm. Nggak ada rasa ingin nilai bagus, nggak ada Pak Andi seperti itu. Oh, jadi ada dua anak ini, Bu ya, yang pasif ya. Ya. Yang Mm-mm. satu malu, malunya malu bertanya atau bagaimana? Iya, malu bertanya. Ketika anak tersebut nggak tahu itu, nggak tanya sama gurunya. Walaupun sayanya itu ngomong siapa yang belum paham, tapi anak tersebut cuma diem. Kayak gitu. Gitu. Jadi malunya banyak diemnya berarti, Ibu ya. Jadi Iya, untuk heeh. bertanya mungkin takut salah gitu ya mungkin ya. Iya, mungkin karena malu kan jadinya mau ngomong apa bingung juga. Oh iya iya. Kayak gitu. Terus Heeh. yang satunya masa bodoh tadi ya. Iya, Berarti mengerjakannya itu mengerjakannya itu ya ngarep ngarepnya anak tersebut nggak mau sesuai misalnya bu guru menjelaskan kayak gini kalau anak tersebut nggak itu ya terserah anak tersebut itu kayak gitu berarti semaunya diarahkan itu sendiri susah gitu ya. ya. Iya. Mm-mm. Untuk yang ini dua anak ini memang dari kelas-kelas sebelumnya memang seperti ini, Bu. Nah, ketika awal pembelajaran baru ada asesmen ya Pak Andi ya. Mm-mm. Selain asesmen saya akan menanyakan guru sebelumnya ya itu memang seperti itu. Anak tersebut itu yang pertama tadi itu memang untuk mengerjakannya kadang-kadang nggak sampai selesai mengerjakan tugasnya. Oh gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang pemalu. Jadi dia paham apa enggak tanya sama gurunya. Gitu. Terus jenengan eh, ketika apa namanya menemukan permasalahan ini kira-kira sudah mencari tahu belum, Bu? Eh, penyebabnya itu apa? Mereka berdua kok bisa apa namanya pasif seperti ini tuh kira-kira faktor yang menyebabkannya seperti apa? Hmm. Mungkin yang pertama itu penyebabnya karena kemampuan dari anak tersebut kurang ya. Sehingga mau dijelaskan kayak apa, anak tersebut sekarangnya sendiri. Inginnya maunya sendiri kayak gitu, itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua itu karena malu anak tersebut jarang bersosialisasi dengan teman-temannya Oh itu. iya. Jadi tidak hanya di kelas saja ya, berarti di luar kelas juga sosialisasinya dengan temannya juga kurang ya. Ya, Gitu. Kemudian faktor lain kira-kira ada lagi nggak selain itu mungkin? faktor lain saya menggali dari keluarga itu kalau di rumah murid tersebut itu banyak main HP sehingga itu waktunya kesita buat main HP dan jadinya untuk belajar itu susah itu. Itu. Hmm. Jadi lebih asik ke HP-nya ya sehingga sosialisasi dengan lingkungannya kurang ya, kurang lebih seperti itu Iya. ya. Uh, Akibatnya Terus juga pemantauan, belajarnya iya. kurang ya. Selain itu juga pemantauan orang tua, Pak Andi. Karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri,
sehingga memberikan HP kepada anak dan anak tersebut dibiarkan saja kayak gitu. Oh iya, benar sih ya. Memang kebanyakan kalau orang tua sibuk ya gampangnya kasih HP udah ya, biar penting anteng gitu anaknya Bu ya. Tapi ya itu ya Iya, berarti betul. dampaknya jadi kurang baik ya seperti ini guys. Jadi menghambat Iya. dalam belajar ya jadinya ya. Iya. Nah kira-kira Bu Kutia untuk menyelesaikan permasalahan ini sudah merencanakan sesuatu belum Bu? Udah Pak Andi, saya sudah merencanakan tindak lanjut atau rencana yang nantinya saya gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin yang pertama saya melakukan segitiga restribusi ya tentang anak tersebut. Saya menggali identitas masalah apa yang dialami. Terus setelah sudah Halo? cari solusi untuk ya, halo, Oh terputus barusan halo, sebentar. Iya nggak apa-apa lanjutin ya, aja Bu. Eh, halo, halo ya, ya, jelas Bu, suara ya, saya jelas. akhir, ya, heeh. Alhamdulillah. Lanjutin aja nggak apa-apa. Tuh, kalau di lingkungan rumah sekolahan ya, komunikasi dengan orang tua untuk orang tua itu mantu anaknya sehingga anak tersebut itu tidak terus-terusan main HP dan bisa mengatur waktunya antara main HP dan belajar, Pak Andi. Itu. Jadi yang saya tangkap tadi meskipun tadi agak terjeda nggih, eh, jadi jenengan Mm-mm. sudah merencanakan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ya, ke restitusi Iya, tadi nggih. Eh, kemudian juga apa namanya, berkomunikasi tadi ya dengan orang tua nggih, iya, iya. agar lebih mengawasi lagi. Seperti itu nak Bu. Mm-mm. Iya ya, Iya, betul Pak Andi. mm, bagus sih memang. Untuk menyelesaikan masalah kita harus mulai dari akarnya dulu, akar permasalahannya ya, seperti itu. Iya. Eh, Kira-kira selain itu mungkin Bu, agar anak-anak itu juga bisa aktif dalam pelajaran, tidak hanya mungkin mulai bersosialisasi dengan temannya, tapi juga biar ikut aktif dalam pelajaran. Kira-kira apa yang Ibu Kutia rencanakan? Iya. Untuk anak-anak tersebut aktif itu awalnya saya merencanakan rencana pembelajaran ya. Di kegiatan rencana pembelajaran tersebut saya merencanakan metode diskusi kelompok Pak Andi. Dan dalam diskusi kelompok otomatis kan nanti per anak itu apa ya, ada tugas tersendiri ya dari kelompoknya tersebut. Dan mungkin dari tugas terkelompok tersebut anak yang tadinya pendiam dan masa bodoh dengan tugasnya mungkin bisa ada tanggung jawab Hmm, ya kayak betul Bu. gitu. Bagus. Memang dengan kegiatan diskusi salah satu manfaatnya ya bisa untuk eh, memancing anak ya untuk bisa aktif, ikut aktif Iya. berdiskusi dengan temannya. Mungkin kalau dengan gurunya malu, dengan temannya lebih enak lagi ngobrolnya, mungkin ya seperti itu nggih. Iya, Selain Pak. itu ada lagi nggak Bu rencana lain atau tindakan lain yang mungkin agar lebih efektif lagi tindakan dari buku Tia tersebut? Ya, mungkin selain diskusi kelompok, biar anak nggak pasif ya, saya merencanakan atau membuat strategi pembelajaran dengan melihatkan video-video ya biar menarik dan anak tersebut tertarik dengan pembelajaran saya dan saya menggunakan ice breaking atau permainan sehingga ada apa ya kesemangatan anak itu untuk belajar. Berarti selain kegiatan diskusi juga mengoptimalkan media ya, oke. Ya, Nah tadi mm-mm. apa ice breaking ya untuk biar Ya, anak lebih biar fokus lagi, lebih semangat lagi ya, seperti itu ya. iya. Bagus, bagus sekali yang Bu Kutia lakukan. Eh, Kira-kira ada kendala nggak Bu untuk menerapkan itu? Mungkin kendalanya nggak ada kendala yang signifikan ya Pak Andi ya. Hmm, Mungkin karena di sini kadang-kadang mati lampu itu.
mati lampu yang kadang-kadang nggak bisa terkontrol ketika kita menjelaskan pakai video ya tiba-tiba mati lampu akhirnya kan pembelajarannya terhenti dan kita harus bisa menggunakan cara lain agar pembelajaran itu bisa berlangsung dengan lancar dan bisa menarik perhatian anak-anak. Contohnya seperti apa Bu? Misalkan medianya yang disiapkan itu LCD ya misalkan ya, LCD-nya itu Ya, berbalan lima tuh kira-kira eh, jalan keluar lain selain penggunaan LCD Bu, barangkali di tengah jalan mati agar pembelajarannya tidak stop, kira-kira bagaimana? ya pembelajarannya kan mungkin nanti saya bisa diarahkan ke lingkungan sekolah ya Pak Andi, ngajak anak-anak keluar kelas kayak gitu. Misalnya itu menyangkut nanti materi IPAS biasanya menyangkut ke lingkungan sekolah. Memanfaatkan fasilitas atau aset yang ada di sekolahan Pak Andi. Oh ya, betul tuh Bu. Memang kita harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita dengan baik Bu ya. Ya. Selain itu ada nggak Bu yang siapa gitu di sekolah yang bisa membantu atau bisa mendukung Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, paling utama sih yang pertama ya mungkin warga sekolah ya, dari kepala sekolah sebelum saya melakukan kegiatan tersebut kan berarti saya meminta persetujuan dari kepala sekolah dulu. Terus yang saya minta bantuan warga sekolah seperti rekan sejawat ya. Diskusi sebelum kegiatan saya lakukan, apakah pembelajaran yang saya lakukan ini sudah pas apa belum. Terus untuk yang TU mungkin membantu untuk mempersiapkan alat-alatnya kayak gitu. Dan selain itu mungkin anak-anak ya, anak-anak kelas 5-nya juga itu sebuah dukungan supaya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, betul sekali Bu. Kita dalam melaksanakan sesuatu kita tidak bisa sendirian ya. Kita tetap butuh dukungan dengan lingkungan sekitar, warga sekitar, ya, kelas sekolah, kan guru terutama ya untuk kita bisa saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan di kelas berikutnya. Baik Iya. sekali Bu, tadi udah merencanakan perencanaan-perencanaan yang begitu baik sekali. Semoga nanti yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Oke. Amin. Kira-kira mau Ya. dilaksanakan kapan Bu itu rencananya? Rencananya secepatnya Pak Andi. Kalau ini hari Kamis, mungkin nanti hari Senin. Kalau hari Jumat sama Sabtu, besok kan jam pendek, jadi kayaknya nggak bisa dilaksanakan. Iya, memang rencana baik harus disegerakan Bu ya. Iya Jauh Pak. lebih baik agar permasalahannya bisa cepat terselesaikan. Untuk apa yang Ibu rencanakan tadi dengan tujuan yang ingin Ibu capai, kira-kira apa komitmen Ibu Tiah untuk mencapai tujuan tersebut? Komitmen saya itu pertama ya, pembelajaran saya itu saya ingin mewujudkan atau menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa ya. Sehingga anak-anak itu belajar senang, bahagia dengan apa yang mereka pelajari sehingga pelajaran yang saya sampaikan itu bisa mudah diterima oleh anak Pak Andi. Dan mungkin bisa diterapkan di lingkungan yang mereka ini lingkungan sehari-hari. Itu sangat bagus sekali. Eh, Semoga yang Ibu rencanakan ini bisa segera terlaksana dengan baik dan semoga tidak hanya sekali dua kali Bu ya, agar bisa tetap terus dilaksanakan agar anak-anak yang tadi pasif bisa eh, aktif dalam pembelajaran, sosialisasinya juga lebih baik dan hasil akhirnya nanti di nilainya bisa meningkat seperti itu Bu. Amin, amin ya Pak Andi. Terima kasih. Sekarang lebih seperti itu Bu ya, yang dari Ibu rencanakan. Iya, eh, Semoga hasilnya yang terbaik Bu nggih. Dan sepertinya saya juga akan ikut mencontoh nih Bu rencana Bu Kutia di kelas saya agar anak-anak di kelas saya lebih aktif lagi seperti itu. ya terima kasih Pak Andi. Ya dari
sharing-sharing tadi saya sharing sama Pak Andi, saya sudah ada gambaran ini Pak Andi, ya dari permasalahan yang saya alami. Mungkin nanti dari sharing tersebut saya akan terapkan dan tidak hanya satu kali. Nanti mungkin saya akan mencari cara agar bisa saya menerapkan untuk pembelajaran berkelanjutan. Iya, Bu. Alhamdulillah kalau hasil dari percakapan kita membuahkan sebuah jalan keluar ya untuk jenengan bisa menyelesaikan permasalahannya di kelas. Seperti itu. Ada lagi nggak Bu yang ingin dibicarakan lagi? Kayaknya sudah Pak, sudah plong saya Pak, sudah lega dengan permasalahan saya. Baik, alhamdulillah. Cukup berarti ini King, nggih. Nah, nanti Iya saya Pak. minta tolong dikabari lebih lanjut kira-kira apa yang Ibu rencanakan, menemui kendala atau tidak, kemudian hasilnya bagaimana, nanti kita bisa ngobrol lagi, Bu, nggih. Oke Pak, jangan bosan-bosan ya Pak ya, kalau saya sharing-sharing tentang Siap. masalah yang ada di sekolahan ya. Baik-baik, kita saling membantu selama kita bisa. Itu. Cukup nggih? Oke, ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sekian nggih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.